Pernikahan adalah proses pengikatan janji suci antara dua insan, yaitu laki-laki dan perempuan, guys. Nah, pernikahan ini merupakan suatu ibadah yang mulia dan suci. Pernikahan tidak boleh dilakukan sembarangan, karena ini merupakan bentuk ibadah terpanjang dan dijaga hingga maut memisahkan, ya guys. Kejadian naas ini pernah terjadi kepada pasangan suami istri yang baru saja menikah, yaitu istrinya yang bernama Jordan Lynn Graham atau Lynn yang masih berusia 22 tahun dan suaminya yang bernama Cody Lee Johnson atau John yang masih berusia 25 tahun. Biasanya kan kalau pengantin baru kebanyakan bahagia ya, apalagi kita menikah dengan orang yang kita cintai tanpa paksaan, tekanan, atau dijodoh-jodohkan. Setelah menikah kemudian biasanya menata keluarga kecil dari nol, berjuang bersama, saling melengkapi, dan menyayangi untuk melangsungkan hidup bahagia selamanya, guys. Nah, tapi berbeda dengan keluarga Lynn dan Johnson ini, guys. Lynn dan John bertemu di sebuah gereja. Nah, mereka ini sama-sama jomblo gitu ya. Dan si Lynn ini memang orangnya religius, sering datang ke gereja, ibadah. Tapi berbeda dengan si John. Ya, masih jarang-jarang lah gitu guys ya, bolong-bolong buat ibadah ke gerejanya. Karena cinta pada pandangan pertama, akhirnya si John ini tertarik sama si Lynn. Akhirnya berusaha dong buat bisa ngedeketin. Tapi si Lynn ini cuek aja gitu guys, gak ngegubri sama sekali. Karena ada jiwa yang membara untuk milikin si Lynn. Akhirnya si John ini berusaha buat dapetin nomor HP-nya dulu deh minimal katanya. Setelah melakukan beberapa cara, akhirnya dapat juga. Dan akhirnya mereka pun menjalin komunikasi, guys. Nah, singkat cerita, seiring berjalannya waktu, mereka ini sering jalan bareng, nongkrong bareng. Tapi ada sedikit keanehan gitu guys. Biasanya kan kalau orang yang pacaran, gandengan tangan gitu ya, kalau jalan. Nah, ini mah enggak guys. Apa mungkin si Lynn ini malu ya digandeng sama si John? Tapi nggak tahu juga sih. Yuk lanjut ceritanya. Nah, si John ini kan kebetulan sering ngumpul gitu ya, sering nongkrong sama temen-temennya. Nah, ketika ngumpul itu, banyak temen si John yang membawa pacarnya masing-masing. Dan mereka semua terlihat mesra, pegangan tangan, pelukan, bahkan ciuman di depan umum guys. Karena kan memang di Amerika, hal tersebut sudah biasa ya guys. Beda kalau di Wakanda. Nah, ketika si John, si Lynn, dan teman-teman si John ini ngumpul, tapi si Lynn ini cuek gitu guys, gak pernah nunjukin kemesraan di depan teman-teman si John. Bahkan untuk pegangan tangan aja, si Lynn ini gak mau. Di sini teman-teman si John menilai nih, kayaknya si John ini pacaran sepihak atau cintanya bertepuk sebelah tangan gitu guys. Tapi ya statusnya pacaran. Karena si John ini sangat cinta sama si Lynn, akhirnya ia membawa Lynn kepada orang tuanya untuk dikenalkan guys. Nah, di sini orang tuanya nampak suka dengan sikap si Lynn. Karena ya si Lynn ini orangnya memang religius guys, sering datang ke gereja dan pasti ngertilah masalah agama. Dan orang tua si John pun menyuruh untuk segera melangsungkan pernikahan. Akhirnya setelah beberapa saat, si John ini membulatkan tekad nih guys, karena udah dapat restu juga dari orang tuanya. Akhirnya si John melamar Lynn, dan Lynn di sini menerima lamaran si John dengan sangat senang. Akhirnya selang beberapa hari menuju pernikahan, John dan teman-temannya sibuk mempersiapkan semuanya gitu guys, ngurusin ini itu. Tapi sementara si Lynn ini nggak bantuin apa-apa, cuek aja gitu guys, terima beres lah istilahnya. Bahkan ketika hari H pernikahan pun, Lynn ini banyak diam dan tidak menunjukkan kemesraan di depan para tamu undangan guys. Akhirnya pada malam hari setelah pernikahan itu, si Lynn ini chat nih sama temennya, curhat gitu guys, terus bilang, kok aku gak ngerasa bahagia ya pernikahan ini terjadi. Gak bisa ngerasain kebahagiaan seperti orang lain yang baru saja menikah. Langsung curhat gitu ya, si Lynn tuh ngerasa gak bahagia. Makanya si Lynn tuh pas hari H ya banyak diem gitu ya, gak menikmati acara pernikahannya. Ternyata si Lynn ini gak bahagia gitu guys setelah pernikahan itu terjadi. Nah, ketika malam pertama pun, biasanya kan kalau pasangan suami istri lainnya, ketika malam pertama asik gitu guys ya, bisa langsung bercanda, cubit-cubitan. Dan mungkin ada juga yang kelelahan dan langsung istirahat. Yaitu tergantung pasangan suami istri masing-masing ya guys. Ada yang langsung gaspol gitu ya, mencicipi hidangan. Ada juga yang kelelahan tidur
karena siangnya habis pernikahan. Nah, ketika si Lin dan John ini di kamar berduaan guys, si Lin ini gak mau disentuh sama sekali dan diajak bercinta oleh si John. Si Lin ini menolak dengan alasan capek. Ya wajar sih, siangnya nikah, malamnya capek ya guys. Wajar guys, wajar. Jangan dipaksa. Nah, bukan hanya di malam pertama aja, tapi di malam-malam selanjutnya pun sampai seminggu. Ketika si John meminta untuk bercinta, dilayani lah guys istilahnya ya. Si Lin ini selalu banyak alasan guys. Suatu alasan yang dipakai oleh si Lin, yaitu ia sedang menstruasi. Karena si John yang cinta sama si Lin, akhirnya ya si John ini nurut-nurut aja gitu guys, percaya gitu ya sama perkataan si Lin itu. Nah, ketika itu tanggal 8 Juli tahun 2013, Johnson ini gak masuk kerja seperti biasanya guys. Ia juga gak ngasih kabar nih ke rekan-rekan kerjanya, alpa lah ya bahasanya. Teman-teman kantornya pun pada saat itu menunggu kabar. Tapi selang 2 hari, si John ini masih gak ada kabar sama sekali. Kemudian rekan kerja si John dan juga keluarga si John datang nih ke rumah si Lin untuk menanyakan keberadaan si John. Di sini rekan kerja si John bertanya sama si Lin, "Lin, John ini kemana ya? Udah 2 hari kok gak masuk kerja, gak ada kabar pula." Nah, si Lin ini di sini bilang guys, sejak tanggal 8 itu, ketika Lin bangun tidur, si John udah gak ada di rumah. Tapi keluarga dan teman-teman Johnson ini ngeliat, kok si Lin ini biasa aja gitu ya, suaminya gak pulang-pulang, gak nunjukin rasa gelisah atau khawatir, malah santai aja, seolah-olah gak terjadi apa-apa gitu guys. Nah, bahkan si Lin ini terus didesak nih sama keluarga dan teman-teman si John buat ngasih tahu keberadaan si John. Karena si Lin ini terus didesak, si Lin akhirnya ngelepasin cincin yang ada di jari tangannya, kemudian dilempar, dibuang di depan keluarga dan rekan kerja si John. Karena si John ini hilang sudah 2 hari. Nah, akhirnya pada saat itu keluarga dan teman si John ini melaporkan nih kepada polisi mengenai orang hilang. Polisi pun pada saat itu langsung bergerak untuk mencari petunjuk, diawali dengan meminta kesaksian dari istrinya, yaitu si Lin. Nah, tapi guys, si Lin ini ngasih keterangan yang berbeda kepada polisi. Ia berkata, sejak tanggal 8 Juli 2013, John ini pergi dari rumah bersama teman-teman yang Lin sendiri gak kenal, dan mereka berencana akan mendaki ke Taman Nasional Gletser. Nah, sementara keterangan sebelumnya kan si Lin ini ngomong nih sama teman kerjanya dan juga keluarga si John, kalau saat si Lin bangun tidur, si John ini udah gak ada di rumahnya. Tapi pengakuan kepada polisi kalau si John ini pergi bersama teman-teman yang si Lin sendiri gak kenal untuk mendaki ke Taman Nasional Gletser. Nah, di sini teman-teman si John mulai curiga nih guys. Akhirnya 2 orang rekan kerja ditambah 1 orang saudara John dan polisi berencana akan melakukan pencarian ke salah satu tempat mendaki di Taman Nasional Gletser, Montana, Amerika Serikat. Di sini Lin pun ikut dalam pencarian suaminya tersebut. Nah, si Lin ini semobil dengan teman dan juga saudara si John kala itu guys. Tapi anehnya, selama di perjalanan, Lin ini banyak bercanda dan kelihatannya seneng gitu guys. Sesekali ia juga sering mengulurkan tangannya keluar jendela mobil, seolah-olah merasakan kebebasan. Nah, teman-teman si John yang melihat merasa heran. Harusnya si Lin ini sedih gitu ya karena suaminya menghilang selama 2 hari. Tapi ini mah malah seneng-seneng aja gitu guys. Aneh bukan? Selama proses pencarian, polisi membagi jadi beberapa tim guys. Ada yang ke barat, timur, selatan. Nah, mereka semua mencari kesana kesini, tapi belum mendapatkan petunjuk. Barulah ketika beberapa saat, si Lin ini bilang, "Aku tahu lokasi John berada. Kayaknya di sebelah sana deh," sambil menunjuk guys. Terus teman si John ini bilang, "Kamu tahu dari siapa, Lin?" Di sini Lin hanya bilang, naluri seorang istri kuat kepada suaminya. Feeling ya guys ya, mungkin feelingnya gitu. Akhirnya mereka pun menuju ke titik yang Lin tunjuk tadi. Setelah dicari, tapi tidak ditemukan juga. Kemudian tak lama, Lin ini bilang lagi guys, si John kayaknya ada di bawah jurang itu deh, sambil menunjuk ke bawah. Kemudian teman si John ini bilang lagi, "Gak mungkin si John ada di jurang itu. Kamu tahu dari siapa lagi, Lin?" Si Lin jawab, "Aku dapat bisikan gaib dari Tuhan." Nah, setelah dicari di jurang tersebut guys, ternyata benar saja jasad si John ditemukan dalam keadaan hampir membusuk.
Nah, teman-teman si John yang ikut pencarian di sini bisik-bisik curiga nih guys. Dan mereka punya firasat kalau si Lin inilah pelaku yang membuat si John mati. Tapi mereka hanya menyimpan kecurigaannya itu sebelum ada penyelidikan lebih lanjut dari kepolisian. Singkat cerita, proses evakuasi pun selesai. Lin di sini bilang, akhirnya jasad si John bisa ditemukan. Sekarang kita bisa melakukan proses pemakaman. Si Lin ini emang gak ada sedih-sedihnya gitu guys. Si Lin ini biasa aja ekspresinya. Malah kayak kegirangan gitu ya. Seneng kalau si John ini telah mati. Dan itu tentu membuat teman-teman si John makin sangat yakin kalau si Lin lah yang membunuh si John. Ya suaminya mati harusnya sedih gitu ya. Tapi si Lin ini nunjukin ekspresi senang kegirangan gitu ya. Bahkan gak ada sedih-sedihnya sama sekali, kata teman-teman si John. Ya pantas lah teman-teman si John ini pada curiga gitu ya. Jangan-jangan si Lin nih yang ngebunuh si John. Kemudian setelah proses pemakaman, polisi memanggil si Lin nih guys untuk dimintai keterangan. Polisi di sini curiga, si Lin ini kok bisa tahu gitu ya suaminya ada di jurang itu. Sementara polisi dan tim yang lainnya gak bisa nemuin ketika di Taman Nasional Glacier itu. Tapi si Lin dengan santainya kayaknya ada di jurang itu deh. Kayaknya di sini deh. Gitu guys. Makanya polisi di sini manggil si Lin buat dimintai keterangan. Kemudian polisi bertanya, Lin, kok kamu bisa tahu kalau suamimu ada di jurang itu? Si Lin menjawab, ya karena saya istrinya pak, jadi saya punya feeling yang kuat terhadap suami saya. Polisi juga bertanya, gimana hubungan kalian? Apa ada masalah? Si Lin jawab, hubungan saya dengan John baik-baik aja pak, nggak ada masalah apapun. Tapi ketika polisi mengecek HP milik John yang ditemukan di jurang itu, polisi menemukan kalau si John ini sering cerita kepada teman-teman kerjanya mengenai masalah dengan si Lin. Karena si Lin dan si John ini sering marahan gitu guys. Salah satu faktornya karena Lin ini gak mau melayani John sebagai suaminya. Jadi ketika polisi ngecek HP si John, polisi tuh banyak ngeliat nih guys kalau si John ini sering curhat gitu ya, sering chattingan sama teman-teman kantornya. Kemudian si Lin di sini bilang lagi, oh iya memang, karena si John ini sering marah-marah terus, jadi saya gak mau melayani. Tapi di sini polisi terus mendesak si Lin nih guys dengan beberapa pertanyaan yang lainnya. Tapi jawabannya makin ngaco dan seperti mengada-ngada. Kemudian polisi terus melakukan penyelidikan dan olah TKP. Dan ditemukanlah lewat pantauan CCTV sepanjang jalan raya menuju ke Taman Glacier tersebut. Serta CCTV yang ada di lokasi Taman Glacier sendiri. Kalau Lin dan John berada di sana bersama. Lin pada saat itu memberikan keterangan kepada kepolisian kalau ia memang pergi ke sana bersama Johnson untuk membicarakan soal ketidakbahagiaannya ia menikah dengan Johnson. Jelas si John ketika mendengar pernyataan itu marah dan langsung memegang tangan Lin yang akan pergi agar si Lin ini nggak pergi gitu guys. Jadi sama si John dipegangin tangannya. Di sini si Lin berusaha untuk melepaskan pegangan tangan si John itu, kemudian berbalik badan. Dan tidak sengaja, si Lin ini mendorong si John hingga jatuh ke jurang guys. Polisi tidak langsung percaya pada saat itu, karena ketika olah TKP, polisi menemukan di dekat jasad si John itu ada sebuah kain hitam penutup mata. Polisi di sini langsung beranggapan nih guys, kalau si Lin ini sepertinya akan memberikan kejutan kepada si John dengan cara menutup matanya. Nanti ketika matanya dibuka, tara, kejutan. Tapi ternyata Lin ini malah mendorong si John ke jurang. Dan itu merupakan pembunuhan berencana guys. Di dalam persidangan, awalnya si Lin ini terus mengaku tidak bersalah dan tetap kekeh gitu ya pada drama dan pernyataan palsunya guys. Namun setelah beberapa saat, kemudian si Lin ini tiba-tiba berubah pikiran dan langsung bilang, ya saya mengakui kalau saya bersalah dan itu semua murni kesalahan saya sendiri. Akhirnya si Lin ini pun divonis bersalah dan ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian dijatuhi hukuman penjara selama 30 tahun karena ia melakukan pembunuhan berencana guys. Bahkan salah satu kerabat si John ini bilang guys, kalau si John ini sangat bahagia bisa menikah dengan si Lin dan sangat mencintai si Lin. Tapi ya semua perasaan si John itu dibalas dengan keburukan yang Lin berikan. Itu dia guys,
kisah pasangan suami istri yang baru saja menikah 8 hari, kemudian harus kandas karena ulah istrinya sendiri. Gimana menurut kalian guys kasus ini? Mengerikan bukan? Motifnya tadi sudah jelas bahwa Silin ini gak bahagia usai melangsungkan pernikahan, hingga akhirnya Silin menolak untuk melayani suaminya. Sebelum nikah padahal Silin ini bahagia-bahagia aja gitu guys, tapi pas sudah nikah ia gak merasakan kebahagiaan seperti orang lain yang baru saja menikah. Jadi mungkin ketika pernikahan itu digelar ya, Silin ini gak keluar gitu ya rasa bahagianya, seolah-olah biasa aja gitu ya pernikahan ini. Dan Silin juga bertanya-tanya gitu ya sama temennya, kok aku ini gak ngerasa bahagia gitu ya ketika pernikahan ini berlangsung. Beda sama pasangan pengantin lainnya yang ketika menikah ia merasakan bahagia, seneng gitu ya menikmati acaranya. Tapi Silin gak menikmati semua itu guys. Nah semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal buruk yang terjadi di dalam rumah tangga ya guys. Jadikan kasus Lin dan John ini sebuah pelajaran agar kita semua bisa makin sadar akan pentingnya menyayangi, menjaga, dan mencintai pasangan. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, yuk subscribe dulu. Gaskeun. Mungkin segitu aja video kali ini. Gua Wilday.